Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Seka Putra, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 2 Lubasung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, di kali ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata di modul 2.3, di mana nanti akan bertindak sebagai supervisor yang akan melaksanakan supervisi di kelas. Nah, sebelumnya kepada Bapak Dodi ya, Iya, Pak. akan nanti menjadi guru yang akan saya supervisi. Nah, sebelumnya Pak Dodi boleh memperkenalkan diri dulu, Pak Dodi. Oke, Pak, boleh, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Ardianto SPD, biasa dipanggil dengan Pak Dodi. Kebetulan saya guru kejuruan, Pak, Ya. pada mata pelajaran dasar-dasar otomotif, tepatnya di kelas 10. Iya. Oke, jadi yang akan kita lakukan nanti supervisi itu dengan Bapak Dodi Ardianto SPD, di mana Pak Dodi ini mengajar mata pelajaran di kejuruan itu adalah dasar-dasar otomotif di kelas 11, bukan di kelas 11 ya, tapi di kelas 10 ya Pak Kelas Dodi 10, ya? Pak. Di kelas 10 TO1. Nah, Pak Dodi kalau boleh tahu jadwal nanti Pak Dodi masuk Pak. kelasnya di hari apa ya Pak Dodi, dan jam keberapa? Untuk mata pelajaran dasar-dasar otomotif, Pak, Ya. itu kebetulan saya mengajar itu pada hari Rabu. Iya, hari Rabu. Tepatnya di jam ketiga, jadi ada 4 jam. Itu dimulai dari jam 9 ya, sampai jam 12.30, Pak. Jadi nanti kita akan melakukan supervisi di hari Rabu, tepatnya di jam ketiga ya. Jam ketiga. Di kelasnya Pak Dodi. Nah Pak Dodi, kalau boleh tahu untuk mata pelajaran ini Pak Dodi, Iya, Pak. tujuan pembelajarannya apa ya Pak Dodi? Oke. Untuk mata pelajaran dasar-dasar otomotif, Pak, Ya. untuk tujuan pembelajaran ini tentunya siswa diharapkan Ya. dapat memahami pengertian dari bisnis itu, Ya. kemudian proses bisnis otomotif, Ya. pengelolaan sumber daya manusia pada bidang otomotif, serta mengidentifikasi Ya. potensi bisnis di bidang otomotif di lingkungan sekitar, Pak. Oke, jadi kalau boleh diulang Pak Dodi ya, berarti tujuan pembelajaran yang akan Pak Dodi apakah nanti di mapel pembelajaran itu yang pertama adalah di mana harapannya nanti Pak Dodi ya, siswa itu bisa memahami tentang pengertian bisnis dan kemudian proses bisnis khususnya di bidang otomotif. Kemudian nanti pengelolaan sumber daya manusia di bidang otomotif serta mengidentifikasi potensi di bisnis ya di bidang otomotif di lingkungan sekitar ya. Iya, lingkungan sekitar. Di sekitar tempat tinggal siswa berarti ya Pak. Iya, ya? Pak. Oke, siap. Nah, ini Pak Dodi untuk pertanyaan berikutnya Pak Dodi. Area pengembangan yang hendak dicapai di dalam proses pembelajaran nantinya seperti apa Pak Dodi? Oke, untuk area pengembangan yang dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu terkait dengan sikap. Dengan sikap, ya. Kemudian karakter, pengetahuan serta keterampilan siswa itu sendiri, Pak. Ya. Oke, jadi Pak Dodi kalau boleh saya mencatat ini di kegiatan praobservasi ini. Area pengembangan yang dicapai itu terkait dengan sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan dan karakter ya. Karakter ya Pak Dodi ya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya Pak Dodi, kira-kira strategi yang sudah Pak Dodi siapkan di saat nanti masuk kelas di kegiatan supervisi kita. Iya Pak, terima kasih. Ini merupakan hal yang menarik Pak, karena tentu siswa ini kita mengharapkan dia aktif di kelas kan. Jadi untuk strategi pembelajaran yang saya persiapkan tentu yang utama sekali adalah mengenai bahan ajar Pak. Jadi bahan ajar ini saya desain semenarik mungkin. Artinya bahan ajar ini menarik bagi siswa. Menarik bagi siswa. Oke. Kemudian yang kedua, saya menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang tidak menonton pada siswa itu sendiri. Itu berupa proyektor atau infokus. Dan untuk meningkatkan kreativitas siswa, kemudian aktivitas siswa di dalam kelas, saya menggunakan model pembelajarannya itu tipe model pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Numbered Head Together, yang mana
Metode pembelajaran ini Pak itu berfokus pada diskusi kelompok. Iya. Jadi strategi yang dipersiapkan, izin Pak Dodi mempertegas apa yang Pak Dodi sampaikan tadi. Di catatan saya pertama adalah Pak Dodi nanti akan menyiapkan bahan ajar yang menarik tentunya. Kemudian nanti Pak Dodi akan menyiapkan media pembelajaran yang menggunakan infokus. Kemudian nanti Pak Dodi akan menggunakan mode pembelajaran kooperatif, di mana nanti dengan NHT ya. NHT Pak. Ya, numbered head together atau kerja kelompok ya. Iya Pak. Oke, Pak Dodi, berikutnya Pak Dodi, kira-kira di praobservasi ini, dari percakapan kita di kegiatan praobservasi ini, apa yang Pak Dodi rasakan di hasil diskusi kita sebelum kita melaksanakan observasi di kelas ya Pak Dodi nanti? Oke. Mungkin dari hasil observasi yang kita lakukan ini Pak, jadi tergambar, tercermin dan bagaimana alur dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Tentu saya mengharapkan observasi yang saya lakukan bersama Bapak selaku supervisor. Tentu jikalau ada beberapa kekurangan yang ada pada proses pembelajaran saya, mungkin akan menjadi semacam tambahan dari Bapak sendiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya agar lebih baik lagi ke depannya Pak. Oke, terima kasih Pak Dodi ya. Jadi semuanya ini di kegiatan praobservasi ini Pak Dodi itu semuanya sudah kita catat Pak Dodi. Poin-poin yang nanti akan Bapak Dodi lakukan di saat melaksanakan observasi. Tentu saya selaku supervisor akan mengamati sesuai dengan hasil catatan ini. Setelah itu nanti izin ya Pak Dodi ya, saat di saat observasi kelas saya akan mempedomani ini sebagai bahan untuk pengamatan, dan setelah observasi Pak Dodi nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kegiatan praobservasi. Jadi siapa? Ya, dan untuk komitmen barangkali bisa di Pak Dodi didokumentasikan dengan tanda tangan nanti sebagai bahan bagi kita untuk diskusikan lagi di saat kita melaksanakan observasi nantinya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Dodi atas waktunya di kegiatan percakapan kita di praobservasi kelas. Dan sampai bertemu nanti izin di observasi kelasnya Pak Dodi. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik ya, tetap semangat ya. Oke, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita persilakan dulu kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas kita persilakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke. Semacam belum belajar beda kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman salli ala nabiyyika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda semuanya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, jadi sebelumnya Pak mengambil absensi terlebih dahulu ya. Jadi bagi yang Pak panggil, tolong jawabnya dengan kata hadir.
dengan nada agak keras. Oke. Adit Prasetya. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Agif. Hadir, Pak. Oke. Agli Fakri. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Faiz. Hadir, Pak. Oke. Al Safira. Hadir, Pak. Oke. Amanda. Andre. Hadir, Pak. Oke. Aryan. Hadir, Pak. Oke. Diki. Hadir, Pak. Oke. Ega. Hadir, Pak. Fakhri. Hadir, Pak. Febri. Hadir, Pak. M. Kadafi. Hadir, Pak. Mezi. Hadir, Pak. Muhammad Fauzan. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Devran. Hadir, Pak. Najmil. Hadir, Pak. Oke. Raif. Hadir, Pak. Ren Disman. Hadir, Pak. Rido. Hadir, Pak. Oke. Surya. Hadir, Pak. Oke. Teriput. Hadir, Pak. Vino. Hadir, Pak. Window. Hadir, Pak. Oke. Jadi semuanya hadir ya. Ya. Oke. Doa kita telah selesai, absen juga sudah. Jadi pada pagi hari ini kita masuk ya kepada mata pelajaran dasar-dasar otomotif. Oke, yang mana minggu kemarin, jadi hari ini adalah hari kedua kita dalam pertemuan pada mata pelajaran dasar-dasar otomotif. Minggu kemarin kita sudah membahas apa-apa saja materi yang ada pada mata pelajaran dasar-dasar otomotif. Jadi kita sedikit mengulang kembali ya. Minggu kemarin kita kan sudah menyampaikan ada 5 bab yang harus kita kuasai dan kita pahami selama 1 semester ini. Ada berapa bab tadi? 5. Coba sebutkan 5 bab yang harus kita capai pada semester ganjil ini. Coba sebutkan salah satunya. Bab 1 apa? Oke, proses bisnis otomotif. Bab yang kedua? Oke, perkembangan dunia otomotif. Yang ketiga? Kolaborasi dan kewirausahaan otomotif. Dan yang terakhir? Oke, K3LH atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, pada minggu ini kita masuk terlebih dahulu pada bab 1. Apa itu bab 1? Proses dan bisnis otomotif. Jadi minggu kemarin kita telah mempelajari bab 1 ini, Pak sudah menerangkan dan telah Pak bagikan catatan yang harus kalian buat. Ya, jadi hari ini kita langsung masuk kembali. Ini adalah pertemuan kedua pada bab pertama, proses dan bisnis otomotif. Oke, kita tahu sekarang otomotif merupakan pangsa yang sangat besar sekali. Ya, yang mana banyak ya pengeluaran-pengeluaran yang berada di bidang otomotif. Ya, contoh yang pertama, ada sepeda motor ya, yang mana dari tahun ke tahun itu tidak pernah pudar. Justru semakin meningkat ya produksinya karena sesuai dengan perkembangan zaman. Dan juga ada mobil. Ya, mobil juga tidak pernah pudar karena dari tahun-tahun sebelumnya hingga di tahun sekarang itu tetap eksis dan tidak pernah pudar. Karena salah satu pasar otomotif ini kenapa sangat diperlukan sekali di dunia global, karena sebagai alat transportasi kita dalam sebuah kegiatan. Ya, jadi pentingnya bagi kita sebagai siswa otomotif untuk mempelajari proses dan bisnis otomotif ini. Ya, jadi kata kuncinya adalah bisnis. Ya, ingat ya, bisnis itu di bab 1. Sekarang Pak tanya satu-satu dulu, karena minggu kemarin Pak sudah menjelaskan tentang bab 1. Oke, yang pertama Pak tunjuk kepada Agif dulu. Ya, Agif. Menurut Agif, apa itu bisnis? Bisnis adalah suatu pekerjaan yang kita olah sendiri. Oke, suatu pekerjaan yang kita olah sendiri ya.
Oke, boleh. Sekarang kita minta lagi kepada Amanda. Ya. Amanda, coba menurut Amanda apa itu bisnis? Kegiatan di mana seseorang atau kelompok orang membuat, menjual atau menukarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oke, bagus. Jadi ini yang Pak terangkan minggu kemarin kan? Jadi masuk sama Amanda. Oke, satu lagi kita minta kepada Mezi. Mezi, menurut Mezi apa itu bisnis? Oke, ayo Mezi. Bisa? Bisnis apa? Suatu perdagangan. Oke, boleh. Masuk juga itu ya. Suatu perdagangan. Jadi ada 3 yang telah Pak tanya tentang terkait dengan masalah bisnis. Jadi, sekarang Pak tanya kepada semuanya. Jadi menurut kalian apa itu bisnis? Oke, boleh Adit. Ulang lagi Adit. Ulang lagi. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mendapatkan keuntungan. Oke, boleh ya. Jadi kemarin Pak sudah menjelaskan bahwasanya bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam sebuah kegiatan. Seperti ada produksi, ada penjualan, ya. Kemudian ada transaksi jual beli. Ya, jadi itu adalah bisnis. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam bisnis itu, ya, sebelum kita memulai bisnis itu, ya, sebelum kita laksanakan bisnis yang ada di dalam pikiran kita itu, ya, ada 4 metode yang harus kita persiapkan. Ada 4 metode yang harus kita persiapkan. Yang pertama apa? Ide. Nah, idenya dulu. Ide kita itu untuk bisnis itu apa? Kita kembangkan idenya dulu. Mau bisnis apa? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi. Ya. Jadi bagaimana kiat-kiat kita? Ya, kiat kita dalam membangun sebuah bisnis. Ya, tentu kita harus mempunyai strategi yang jitu agar bisnis yang kita kembangkan itu berjalan dengan lancar. Ya, strategi ya. Kemudian yang ketiga, planning atau perencanaan. Jadi sebelum memulai bisnis itu harus ada rencana yang sangat matang. Ya, rencana yang sangat matang guna membentuk bisnis kita ini menjadi bisnis yang bagus, yang besar, yang maju. Jadi kurang lebih seperti itu. Planning atau rencana. Kemudian yang terakhir yang keempat, apa? Nah, baru setelah itu kita mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Jadi yang pertama, Pak ulangi lagi, yang pertama ide, yang kedua strategi, yang ketiga, dan yang keempat sukses dalam berbisnis. Ya, jadi itulah sebuah konsep bisnis yang harus kita pahami. Ya, oke ya. Minggu kemarin Pak sudah menerangkan ya apa itu bisnis otomotif. Kemudian apa saja pengertiannya. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaan dari bisnis itu. Kemarin kan sudah ada dan sudah dicatat oleh Ananda semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Oke. Kemarin kita kan sudah mencatat itu. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Nah, ini. Minggu pertama Bapak sudah menjelaskan materi secara panjang lebar. Kurang lebih selama 3 jam lamanya. Pak rasa kalian sudah paham apa itu bisnis, pengertian bisnis, bagaimana cara mengolahnya,
bagaimana teknis pelaksanaannya, dan sekarang pada pagi hari ini kita langsung masuk ke materi kedua. Materi kedua adalah berupa tugas kelompok yang harus Ananda kerjakan pada hari ini. Ya, satu kelompok cukup beranggotakan 4 orang. Jadi pada hari ini tugas kita adalah mencari apa itu bisnis, kemudian nama bisnis. Nama bisnis yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, jenis bisnis apa itu? Ya, itu akan Anda tuangkan nanti di dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah siapa saja yang terlibat di dalam pelaku bisnis itu. Ya, jadi ini harus kalian kerjakan pada pagi hari ini. Jadi untuk itu Pak, persilakan Ananda, masing-masing Ananda duduk secara per kelompok. Jadi satu kelompoknya ada 4 orang. Jadi Pak, silakan bergerak. Oke, langsung mencari kelompoknya. Oke, berarti yang 2 orang ini pindah ke situ ya. Pindah ke situ. Yang paling ujung. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Oke, jika sudah duduk di kelompoknya masing-masing, sekarang tugasnya keluarkan kertas 1 lembar. 1 lembarnya cukup 1 saja, nggak udah masing-masing. 1 kelompok 1 lembar kertas. Oke. Jika sudah, Pak, persilakan kepada masing-masing kalian untuk membuat namanya per kelompok, kemudian kelas. Oke, langsung dibuat nama per kelompoknya, lalu kelas berapa, dan mata pelajaran apa. Oke, buat namanya ya. Nama kelompoknya buat ada 4 di situ. Sama kelasnya 1. Oke ya. Oke, sudah selesai? Oke, selesai ya. Waktunya selesai. Oke, semuanya stop menulis. Sekarang perhatikan Bapak ke depan. Ya. Jadi seperti yang telah Pak sampaikan di pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kedua hari ini kita fokus membahas tentang bisnis yang ada di lingkungan sekitarmu. Ya, jadi nanti Pak misalkan kamu berdiskusi tentang tugas yang akan Pak berikan pada pagi hari ini. Ya, jadi tugas Ananda seperti biasa Pak sampaikan di sini. Nama telah dibuat tadi kan, kelasnya sudah, kemudian nama mata pelajarannya apa? Sudah ditulis tadi. Sekarang Pak persilakan masing-masing Ananda, masing-masing kelompok untuk berdiskusi tentang bisnis yang ada di lingkungan sekitarmu. Jadi bebas, otomotif boleh, kemudian bisnis yang lain juga boleh. Jadi di sini
Yang pertama dulu ya, tugas pertama. Jadi kalian buat dulu bisnis. Pengertian bisnis itu apa? Menurut kelompok masing-masing. Tidak ada yang berdiskusi dengan kelompok lain. Cukup kelompok kamu saja yang berdiskusi. Ya. Jadi bisnis itu apa? Kemudian dijelaskan di sini. Kemudian yang kedua, tentukan 5 jenis bisnis yang ada di lingkungan sekitarmu. Ya, 5 bisnis yang ada di lingkungan sekitarmu. Oke. Yang kedua, itu ditulis 5 ya, nama bisnisnya. Nama bisnisnya. Kemudian tugas yang kedua adalah jenis bisnis apakah itu. Jadi kamu nanti membuat nama bisnis, sekarang kamu tentukan pula apa jenis bisnis itu. Ya, nanti dituangkan di dalam kerja kelompok. Itu juga sebanyak 5 buah. Kemudian yang terakhir adalah siapa saja yang terlibat di dalam bisnis itu. Jadi ada 4 materi pokok yang harus Ananda kerjakan per masing-masingnya. Oke, Pak, beri waktu kurang lebih selama 5 menit untuk kalian berdiskusi dan segera menentukan bisnis yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nanti setelah selesai, masing-masing kelompok akan berdiri ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, Pak, kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Agak cepat aja ya, karena waktu kita cuma 5 menit ya. Ini disuruh satu lembar kan? Nah. Pastikan kelompoknya aktif ya. Jadi enggak satu teman aja bekerja, kamu juga harus aktif. Oke, ini berapa orang? Kurang 1. Oke. Agak merapat saja ke kelompoknya. Jadi biar sama-sama aktif. Jadi sama-sama diskusi mengisinya ya. Ini berapa? Ada kendala? Boleh. Kalau mau buat tabel juga boleh. Kalau seperti format tabel juga boleh. Tapi nanti kamu bertanggungjawabkan hasilnya nanti ke depan. Ya. Ini ada kendala? Nggak ada ya, aman ya. Oke, buat tabel juga boleh. Dan bentuk tabel juga boleh kamu buat itu. Oke. Agak lihat aja ya. Jadi 5 bisnis, 5 apa namanya tadi, jenis bisnis sama pelaku bisnis. Jadi agak cepat aja waktunya, 5 menit. Oke, nanti jika ada kendala nanti bertanya sama Pak ke depan ya.
Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Jadi agar segera dikerjakan ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Coba sesegera mungkin untuk dikerjakan, untuk ditulis. Ya. Manfaatkan waktu kamu itu dengan sebaik mungkin. Ya, ada kendala? Hah? Enggak, itu kan adalah kok. Kok nama toko tadi kan? Kini jenis bisnis lain. Semua yang Pak terangkan di minggu tadi. Iko kok pecel lele contohnya. Iko termasuk jenis A. Kalau pecel lele kok berarti termasuk jenis bisnisnya kuliner. Kuliner. Kemudian pelaku bisnisnya siapa? Ada si pembeli, ada si penjual, ada karyawannya, segala macam kalian tulis di situ. Nah, itu contohnya pecel lele. Nama bisnis, biasanya nama bisnis juga. Ya, nama bisnis. Nah, ya kan? Contoh ya. Nah, ini jenis bisnis. Coba tulis di sini. Jenis bisnis. Nah, misalnya pecel lele ini termasuk jenis apa? Jadi kita buat kuliner. Ya, kuliner. Kemudian buat di sini pelaku bisnis. Ya. Pelaku bisnisnya siapa? Pelaku bisnisnya siapa saja? Ada pembeli, ada penjual. Kemudian ditulis komponen juga boleh. Ada si pemilik warung, si pemilik sama si karyawan juga boleh. Ya, ada lagi? Nama bisnisnya mana? Bikin nama bisnisnya dulu. Contoh misalnya 1 pecel lele, nama bisnis. Kemudian jenis bisnisnya apa? Kuliner misalnya kan, karena dia makanan kan, berarti jenis bisnisnya kuliner. Kemudian pelaku usaha, siapa saja pelaku usahanya? Pelaku bisnisnya itu ada si pembeli, ada si penjual. Boleh kalau ditambahkan ada karyawannya, ditambahkan juga boleh. Ya. Oke, ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Sudah? Kelompok mana siap? Sudah siap kelompoknya? Oke, bagus. Oke, baru 1 kelompok yang siap. Yang lain coba sesegera mungkin menyelesaikan. Ini juga sudah. Oke. Kelompoknya Adit juga siap. Oke, kita cari 1 kelompok lagi ya. Jadi 3 kelompok tercepat akan mempresentasikan hasil kinerja kelompoknya ke depan. 1 lagi. Udah ya. Boleh. Oke, waktunya selesai. Semuanya stop. Semuanya stop. Ya, stop dari pekerjaannya. Pak, persilakan semuanya untuk mengumpulkan lembar kerjanya ke depan. Masing-masing per kelompok ke depan. Kumpulkan hasil kinerjanya. Oke, langsung kumpulkan aja. Siap tidak siap, dikumpulkan. Nanti akan kita diskusikan secara bersama. Mana yang salahnya akan kita bantu nanti. Oke, siap ya. Oke. Sudah selesai ya? Oke, Pak panggil dulu. Untuk
kelompok 1. Nama-namanya Adit Prasetya, Aryan, Devran, dan Raif. Pak, persilakan untuk kelompok 1 berdiri ke depan sembari mempresentasikan hasil kinerja kelompoknya. Oke. Yang lain diperhatikan masing-masing kelompok. Ya, semuanya aja. Di sini juga, di situ juga boleh. Oke. Oke, semuanya perhatikan ke depan untuk kelompok 1 yang akan tampil. Nanti jika ada salah tolong disanggah ya, akan kita perbaiki nanti karena kita sifatnya diskusi. Oke, kelompok 1 Pak Pri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Prasetya Pratama dari kelompok 1 dan teman saya bernama Aryan Devanda di kelompok 1. Muhammad Devran Al-Jikri dan Putra Ananda. Kami akan mempresentasikan latihan yang kami buat tadi. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang bertujuan mendapatkan keuntungan, seperti penjualan barang atau jasa. Nama bisnis: pabrik kerupuk. Jenis bisnis: produksi. Siapa saja yang terlibat: pemilik pabrik, karyawan, dan pembeli. Warung kelontong. Perdagangan. Yang terlibat: pemilik, karyawan, pemasok, dan pembeli. Nama bisnis: serba 35. Jenis bisnis: pakaian. Siapa saja yang terlibat: pemilik, karyawan, pembeli, pemasok. Nama bisnis: Indomaret. Jenis bisnis: barang sehari-hari. Siapa saja yang terlibat: pemilik, karyawan, pembeli, dan pemasok. Nama bisnis: toko sepatu. Jenis bisnis: sepatu. Siapa saja yang terlibat: penjual, pembeli, dan pemasok. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu penampilan dari kelompok pertama. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah yang dibuatnya itu betul? Betul ya? Ada yang salah enggak dari penampilan kelompok 1? Ya. Oke, jadi yang ditampilkan oleh kelompok 1 itu adalah jawabannya benar. Ya, benar. Karena nama bisnis itu yang melekatnya jenis apa? Kemudian pelakunya siapa saja? Tadi kelompok 1 menerangkan ada 5 jenis bisnis yang berada di sekitar lingkungannya. Ya, jadi maksud Pak di sini adalah nama bisnisnya apa? Contoh, pecel lele. Nah, jadi nama bisnis yang harus kita kemukakan. Misalnya, oh dia jual nasi, jadi bukan seperti itu. Tapi nama bisnisnya. Jadi pecel lele, nama bisnis. Kemudian termasuk jenis bisnis apakah dia itu? Nah, jadi kuliner, karena dia termasuk jenis makanan. Kemudian siapa saja pelaku bisnis yang ada di pecel lele itu? Ada mulai dari si pemilik warung, ada si karyawan, dan ada si pembeli, konsumen atau pelanggan atau si pembeli. Jadi pada intinya pelaku usaha itu adalah ada si pembeli dan ada si penjual. Oke, jadi penampilan kelompok 1 cukup bagus, hasilnya bagus. Jadi kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, Pak silakan untuk kelompok 1. Duduk kembali. Oke, kita coba untuk satu kelompok lagi ya. Untuk satu kelompok lagi, kita persilakan kelompok 3. Ada Najmil, Rido, Vino, dan Agif. Pada kelompok 3 ini kayaknya bagus, Pak persilakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil saya. Nama saya Agil Rahmat Mareta. Nama saya Nazimil Zulhadi. Nama saya Ridho Chandra. Nama saya Ridho Chandra. Pengertian bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencari keuntungan. 1. Serba 35 atau jasa pakaian. Yang terlibat adalah pemilik toko, pembeli, karyawan toko. Yang kedua, nama bisnis adalah fotokopi, jasa alat tulis. Yang terlibat adalah pemilik toko, karyawan, dan pembeli. Yang ketiga adalah nama bisnisnya depot air, yaitu jasa isi ulang air minum. Yang terlibat adalah pemilik toko, karyawan, dan konsumen. Yang kelima adalah restoran. Jasanya adalah makanan siap saji. Yang terlibat adalah karyawan, pemilik toko, dan konsumen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penampilan bagus dari kelompok 3. Sekarang Pak kembalikan ke Ananda semuanya. Apakah yang dibuat oleh kelompok 3 ini betul atau ada yang salah? Betul ya? Ada yang salah enggak? Ada yang salah enggak kira-kira? Oke, jadi Pak menilai penampilan dari kelompok 3 ini hasil kerjanya bagus sama dengan kelompok 1. Jadi sesuai dengan apa yang kita bicarakan perihal tentang bisnis. Oke, sekali lagi kita beri aplaus dulu untuk penampilan dari kelompok 3. Oke, kelompok 3, Pak silakan duduk kembali. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu penyampaian kita masalah bisnis. Jadi pengertian bisnis, para saya semuanya sudah paham. Kemudian seperti apa contoh bisnis itu sudah kita kerjakan tadi secara bersama-sama. Jadi para saya semuanya, Pak nilai lihat, Pak lihat diari hasil kerja kelompoknya, hasilnya sangat bagus. Jadi Anda semua, kalau Pak bisa menilai, Anda semuanya bisa dikatakan paham tentang masalah bisnis yang ada di sekitarmu. Nah, tentu minggu depan kita akan masuk kembali mengenai bisnis yang ada di bidang otomotif. Karena tadi banyak ada kuliner kan? Ada di bidang kuliner, di bidang pakaian, di bidang jasa. Nah, untuk pertemuan ketiga minggu depan, kita lebih fokus ke bisnis di bidang otomotif. Karena kita bergerak di jurusan otomotif, jadi kita harus paham masalah itu. Pada saat bisnis yang ada, semuanya paham. Sekarang kita langsung masuk ke intinya. Minggu depan akan Pak sampaikan lebih lanjut beserta materi dan tugas-tugas yang Anda kerjakan nantinya. Oke. Semuanya masih semangat? Masih semangat? Masih. Jadi Pak tes dulu ya. Nanti kalau Pak tanya bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, jadi Anda jawab semuanya apa? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, Pak tes satu lagi ya sebelum kita tutup. Oke, Anda semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, aplaus buat kita semua dulu. Oke ya, jadi untuk materi pada pertemuan kedua ini kita cukupkan hari ini. Jadi untuk minggu depan kita langsung masuk ke materi pokok kita, bisnis di bidang otomotif. Oke,
sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, Pak persilakan untuk ketua kelas menutupnya dengan memimpin doa sebelum kita pulang. Oke. Semua siap. Sebelum kita pulang, mari kita bersyukur. Syukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Eka. Ya, baik Pak Dodi. Dalam hal ini kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan pasca observasi ya. Iya Pak. Setelah kita melakukan observasi kelas di kelasnya Pak Dodi. Dan kesempatan kali ini Pak Dodi kita didampingi langsung oleh pengajar praktik saya Pak Dodi dengan Iya, Ibu Ratna Wilis. Iya. Nah, terkait dengan observasi kelas nih Pak Dodi yang sudah kita laksanakan di kelasnya Pak Dodi. Nah, kira-kira Pak Dodi bagaimana perasaan Pak Dodi setelah melakukan kegiatan observasi kelas kemarin Pak Dodi? Silakan. Oke. Jadi observasi yang Bapak lakukan kemarin di kelas saya tentu menjadi sebuah kesenangan tersendiri bagi saya Pak, karena langsung diobservasi sama Bapak. Iya, siap. Itu nanti di mana letak kelebihan maupun kekurangan nanti mohon nanti dari Bapak sarannya. Jadi untuk ditambahkan nanti itu jadi mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Oke, siap. Nah, berarti terkait dengan tadi Pak Dodi merasa senang ya? Iya Pak. Merasa senang setelah melakukan observasi kelas. Dan kira-kira Pak Dodi ada nggak kendala yang Pak Dodi hadapi selama melaksanakan observasi kemarin? Kendala selama melaksanakan observasi kemarin itu ini dari segi pembelajaran ya Pak? Iya. Sebenarnya tidak ada kendala Pak. Iya. Tetapi karena kebetulan saya mengajar di mata pelajaran dasar-dasar otomotif di elemen proses bisnis otomotif. Jadi kebanyakan itu materinya itu secara teori. Nah, kendalanya bagi saya Pak karena tidak langsung terjun ke lapangan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Karena materi yang begitu saya sampaikan ke anak-anak. Nah, jika tidak langsung ke lapangan itu saya rasa masih kurang Pak. Karena kita masih membayangkan kepada anak-anak, oh seperti ini loh proses bisnis otomotif, seperti ini loh prosedurnya ini segala macam gitu. Jadi kendalanya bagi saya selaku guru mapelnya tentu di prakteknya Pak. Meskipun di mata pelajaran saya di modulnya itu tidak ada praktek, tapi saya menginginkan nantinya adanya praktek observasi ke Dodi itu sendiri gitu. Terlebih Dodi yang bergerak di bidang otomotif. Jadi kendala yang Pak Dodi hadapi sekarang solusi seperti apa barangkali yang akan Bapak Dodi lakukan? Oke Pak. Jadi untuk kedepannya nanti proses pembelajarannya itu ada dua. Jadi yang pertama secara teori yang akan saya sampaikan. Nanti yang kedua itu secara prakteknya langsung ke lapangan. Tentu nantinya saya akan minta izin kepada kepala sekolah untuk mengizinkan anak-anak untuk melakukan observasi langsung ke Dodi itu sendiri. Terlebih khusus untuk Dodi di bidang otomotif. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada semacam penguatan ya Pak Dodi ya. Kendala tadi bisa matching deh ya dengan dunia industri Pak Dodi. Oke, kemudian juga Pak Dodi untuk pembelajaran yang Pak Dodi lakukan, apakah sudah ada proses pembelajaran diferensiasi atau bagaimana Pak Dodi? Kalau untuk sekarang Pak, dalam proses pembelajaran itu saya masih belum menerapkan diferensiasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada rencana barangkali Pak Dodi ke depannya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi atau bagaimana? Ya tentu ya Pak, insya Allah. Jadi supaya apa ya Pak Dodi, supaya ada ketercapaian yang cukup bisa di apa ya Pak Dodi, pembelajaran bagi anak juga di kelas ya. Oke Pak Dodi, terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan Pak Dodi masih sukses dalam melaksanakan pengelolaan kelas juga dan juga pelajar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.